Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tiada kata yang pantas yang kita ucapkan kehadirat Allah Ta'ala pada siang hari ini melainkan ucapan Alhamdulillah. Karena dialah Allah Ta'ala yang telah memudahkan kaki kita untuk dapat melangkah, dapat mengayunkan tangan menuju ke masjid untuk tunduk sujud di hadapannya pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah ke atas seorang hamba terbaik, hamba pilihan. Dialah baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik wajah yang begitu tampan, suara yang begitu indah, wajah yang begitu rupawan, setiap yang memandangnya akan jatuh cinta kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, satu ketika Nabi SAW telah memanggil Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Lalu Nabi berkata, "Wahai Umar, andai kata engkau bertemu seorang lelaki dari negeri Yaman. Dia bernama Uwais Al-Qarni. Ada tanda putih di tangannya, maka mintalah doa kepadanya, karena doanya pasti dimakbulkan oleh Allah Ta'ala." Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menanti kabilah-kabilah dari negeri Yaman, berharap bertemu dengan Uwais Al-Qarni sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasul. Akan tetapi dari tahun ke tahun, Sayyidina Umar tidak mendapati kabilah dari negeri Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau belum lagi bertemu dengan orang yang diamanahkan oleh baginda Rasul. Satu masa Sayyidina Umar telah mendengar ada satu kabilah dari negeri Yaman yang masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka beliau telah datang menemui kabilah ini dan bertanya kepada para pemimpinnya, "Adakah di antara golongan kalian, di dalam rombongan kalian, orang yang bernama Uwais Al-Qarni?" Maka mereka mengatakan, "Ada, tapi kami rasa bukanlah orang ini yang engkau maksudkan ya Umar, karena dia adalah penjaga dan pemberi makan binatang-binatang kami." Sayyidina Umar mengatakan, "Tidaklah mengapa, tunjukkanlah kepadaku di mana orang tersebut." Maka Sayyidina Umar mendapati di saat itu Uwais Al-Qarni sedang berada di dalam kemahnya dan sedang melaksanakan solatnya. Setelah dilihat, ternyata di tangannya ada tanda putih yang disebutkan oleh baginda Rasul. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setelah Uwais Al-Qarni menyelesaikan ibadahnya, maka Sayyidina Umar mendatangi beliau dan berkata, "Ya Uwais,
lama kami menanti kedatanganmu, kenapa baru hari ini engkau datang? Uwais mengatakan, ya Umar, ibuku baru saja meninggal dunia, maka baru tahun inilah aku dapat melaksanakan ibadah haji. Hadirin yang berbahagia, Uwais Al-Qarni pernah menggendong ibunya dari negeri Yaman ke Mekah hanya untuk bertemu baginda Rasul. Akan tetapi ketika telah sampai di kota Mekah, beliau tidak mendapati baginda Rasul karena baginda Rasul sedang pergi berjihad di jalan Allah. Maka dia telah menggendong ibunya kembali ke negeri Yaman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Uwais Al-Qarni adalah seorang yang tak dikenal di masyarakatnya karena dia memiliki satu penyakit, yakni penyakit kulit. Hampir seluruh tubuhnya kena penyakit kulit sehingga orang-orang pun pergi menjauhi dan tidak mau berdekatan dengannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setelah pertemuan itu, Uwais Al-Qarni pun kembali lagi ke negeri Yaman. Dan terdengarlah berita oleh Sayyidina Umar bahawa Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Beliau telah memacu kendaraannya menuju negeri Yaman untuk dapat bertakziah melihat jasadnya Uwais Al-Qarni. Setelah sampai ke negeri Yaman, beliau berharap dapat ikut memandikan Uwais Al-Qarni, menyolatkan dan menguburkannya. Akan tetapi setelah sampai di negeri Uwais Al-Qarni, Sayyidina Umar melihat banyak orang yang datang menjenguknya, ikut memandikan Uwais Al-Qarni, ikut mengkafani Uwais Al-Qarni, ikut menyolatkan Uwais Al-Qarni hingga dibawalah ke pemakaman. Sayyidina Umar berharap dapat turun di lubang liang lahat Uwais Al-Qarni untuk menyambut jasadnya. Akan tetapi orang-orang tadi telah ramai untuk menyambut jasadnya Uwais Al-Qarni. Hadirin, setelah Uwais Al-Qarni dikebumikan, ditimbun dengan tanah, apa yang disaksikan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menyaksikan orang-orang yang tadi mentakziahi Uwais Al-Qarni, memandikan dan mengkafani serta mengantarkan ke pemakamannya. Ternyata orang-orang tadi telah terbang ke langit dan mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang sengaja diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan fardu kifayah Uwais Al-Qarni. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu jalan untuk dapat ridho Allah Ta'ala dan memasuki surganya. Pelajaran yang kedua, berbuatlah kebaikan meskipun tidak dipuji oleh sesiapapun. Teruslah berbuat kebaikan walaupun tidak seorang pun yang mendekati dan mengenal kita. Tahajud yang kita kerjakan, kebaikan yang kita berikan, sedekah yang kita berikan kepada anak-anak yatim, meskipun tidak dipuji, yakinlah di sana ada Allah yang melihatnya. Yang ketiga, pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini adalah meskipun kita memiliki kekuasaan yang besar, kehormatan di tengah masyarakat yang lebih, bersilaturahim, meminta doa dengan orang-orang yang lebih rendah dari kita merupakan perkara yang mulia yang telah dibuat dan dicontohkan oleh Sayyidina Umar terhadap Uwais Al-Qarni. Karena kedudukan Sayyidina Umar dikenal dengan kedudukan sahabat Nabi, sedangkan Uwais Al-Qarni dikenal dengan nama tabi'in. Hanya saja perbedaannya adalah beliau disebut tabi'in karena tak dapat melihat baginda Rasul secara langsung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita
menjadi orang-orang yang terbaik dan diterima ibadahnya dan beramal semata-mata karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.